Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif untuk pokok bahasa uji reliabilitas instrumen. Insya Allah dalam 2 menit selesai, ya, 2 menit selesai dengan program SPSS. Ya. Nah, saudara, jadi ada 2 jenis variabel berdasarkan indikator pembentuknya. Ya, yang pertama adalah variabel terobservasi atau observed variable, yaitu variabel yang dibentuk dari indikator tunggal. Ya, dengan satu pertanyaan sudah ketemu ya jawabannya, nilai dari sebuah variabel itu. Contohnya profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan lain-lain. Ya. Yang kedua adalah variabel laten atau laten variabel atau unobserved variable, yaitu variabel yang dibentuk dari beberapa indikator. Misalnya motivasi belajar, motivasi berwirausaha, perilaku etis akuntan. Artinya nilai variabel itu baru ketemu setelah melalui 22 item pertanyaan atau 22 indikator, baru ketemu nilai variabel itu. Itu yang disebut dengan variabel laten. Nah, uji validitas dan reliabilitas itu diperlukan untuk instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel laten, ya, variabel yang tidak dapat diukur secara langsung tetapi dibentuk melalui dimensi atau indikator-indikator. Ya, sekali lagi ada uji validitas, ada uji reliabilitas. Kali ini video ini uji reliabilitas. Yang uji validitas, Pak, ada di video saya yang lain, boleh dicari uji validitasnya. Nah, mungkin saudara bertanya, Pak, teman saya yang menyusun tesis di prodi akuntansi, skripsi di prodi akuntansi, itu kok nggak pakai uji validitas reliabilitas instrumen, Pak? Mungkin kalau variabel yang diteliti adalah variabel terobservasi atau observed variable. Tapi kalau yang diteliti adalah laten variabel, pasti instrumennya melalui uji validitas dan reliabilitas dulu. Ya. Baik, struktur variabel laten, ya, kalau yang variabel observed sudah nggak masalah. Ya. Ini yang harus diuji itu kan kalau variabelnya laten. Strukturnya begini, variabel diturunkan menjadi beberapa dimensi. Nah, dimensi-dimensi ini bisa ditelusur dari telaah teori, telaah pustaka. Ya. Lalu setiap dimensi diturunkan menjadi beberapa indikator. Nah, artinya untuk mengukur variabel yang saya gambarkan ini butuh 9 indikator untuk bisa menilai variabel ini. Nah, saya sampaikan agar tidak salah persepsi karena beberapa buku menyebut dengan istilah yang berbeda. Bahkan di beberapa perguruan tinggi menyebut istilah yang berbeda. Satu perguruan tinggi menyebut seperti ini, perguruan tinggi lain bisa menyebut lain. Contohnya seperti ini. Ya, variabel diturunkan menjadi indikator, indikator diturunkan menjadi item atau butir pertanyaan. Item di sini itu sama dengan indikator di sini. Sedangkan indikator warna biru ini yang di sebelah kanan ini sama dengan istilah dimensi yang di sini. Nah, kita jangan sampai salah paham ya, bahwa item yang dimaksud warna kuning inilah ya yang digunakan untuk membentuk nilai sebuah variabel. Warna kuning ini namanya indikator ini untuk membentuk nilai sebuah variabel. Ya. Baik. Uji reliabilitas itu mengukur kehandalan instrumen yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk atau konstrak. Ya, instrumen dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan atau pernyataan dalam instrumen itu konsisten atau stabil. Nah, maka caranya menguji reliabilitas untuk melihat konsisten atau stabil, cara mengukurnya ini yang pertama, dengan repeat measure atau pengukuran ulang. Responden disodori instrumen yang sama pada waktu yang berbeda. Sekarang disodori instrumen untuk menjawab, 1 minggu lagi disodori instrumen lagi untuk menjawab.
Lalu jawaban pada tahap pertama dikorelasikan dengan tahap kedua. Stabil apa tidak? Konsisten apa tidak? Itu yang pertama. Tapi kan harus 2 kali jadinya ya. Maka ada cara yang kedua ini, one shot atau pengukuran sekali ya, dilakukan dengan uji statistik Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,7 maka dikatakan reliable. Ini saya kutip dari bukunya Pak Imam Ghazali ya. Jadi di atas 0,7 maka dikatakan reliable. Nah, biasanya peneliti skripsi, tesis, disertasi memilih cara yang kedua ini karena hanya sekali pengukuran selesai. Tapi kalau yang pertama bagus itu, tetapi harus 2 kali ya. Hari ini disodori instrumen diminta untuk menjawab para responden uji coba itu 30 orang misalnya ya. Lalu seminggu lagi sodori lagi. Lalu hasilnya jawabannya dikorelasikan. Jawaban butir 1 korelasikan dengan butir 1. Butir 2 korelasikan dengan butir 2 ya, dan seterusnya ya. Nah, ini ilustrasi, jadi instrumen timbangan yang reliable itu yang seperti apa ya. Sekali lagi saya gunakan gambar yang ada di Google, mengambil langsung, semoga tidak ada yang marah, semoga tidak ada yang menuntut. Mestinya yang punya gambar ini menjadi dapat pahala karena saya gunakan untuk menjelaskan, untuk transfer pengetahuan dan semoga bermanfaat ya. Misalnya di minggu pertama, gadis yang kiri ini ditimbang ketemu 110 kg. Gadis yang kanan ditimbang ketemu 42 kg. Lalu ini yang repeat measure ya, pengukuran ulang ya. Lalu di minggu kedua itu timbangan itu digunakan untuk mengukur lagi untuk gadis yang pertama ini ketemu 109, lalu gadis yang kedua ini 43. Ini yang dikatakan reliable. Jadi reliable tidak harus ajek 110 ya. Asal masih bisa ditolerir dari angka-angka statistik ya, ini masih dikatakan reliable. Dikatakan tidak reliable itu kalau begini. Nah, gadis yang kiri jadi 45, gadis yang kanan jadi 90. Timbangan ini timbangan yang tidak dapat dipercaya ya, tidak handal ya, tidak konsisten, tidak stabil. Ya, jadi begitu. Nah, praktek uji, maaf ini, salah ini, reliabilitas maksudnya ya. Praktek uji reliabilitas menggunakan SPSS. Saya salah ketik ya, saya salah ketik, bukan validitas tapi reliabilitas ya. Dengan one shot atau pengukuran sekali dilakukan dengan uji statistik Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7 maka dikatakan reliable. Saya kutip dari Pak Imam Ghazali. Ya. Langkah pertama, buka SPSS, input data uji coba instrumen, atau jika sudah punya, buka file data yang pernah diinput. Jadi kalau yang mengikuti video saya di uji validitas, datanya boleh digunakan lagi. Kalau yang belum, baru membuka video langsung video reliabilitas ini, ya lakukan pengisian seperti itu. Caranya, ketika tampil layar seperti ini, ketika membuka awal SPSS, maka ganti kolom var dengan nomor indikator atau nomor item atau kode dari indikator instrumen saudara ya, dengan cara klik kotak variable view sehingga tampil seperti ini. Nah, ini yang dikatakan mod 1 itu yang saya katakan kode dari indikator atau kode dari item. Mod 1, mod 2, mod 3 sampai mod 10, lalu ini mod totalnya, Ya. Untuk memulai input data, kembali ke tampilan sebelumnya dengan klik kotak data view ya. Nah, selanjutnya kita ketikkan seperti ini. Setelah itu langkah kedua, dari menu SPSS, klik Analyze, klik Scale, klik Reliability Analysis. Ya, jadi ini, klik Analyze. Muncul seperangkat menu, ada Report, Descriptive Statistik, Custom Table, dan seterusnya. Pilih yang Scale. Ketika Scale diklik, muncul 4 menu, Reliability Analysis, Multidimensional Unfolding, dan seterusnya. Pilih yang reliability analysis ya, klik sehingga tampil seperti ini ya. Lalu berikutnya langkah ketiga, masukkan indikator mod 1 sampai dengan mod 10, semua indikator tentang satu variabel dan mod ke kotak item itu. Nah, sehingga seperti ini. Caranya dari sini di blok sehingga beda warna, lalu klik tanda panah ini. Boleh di blok semua dulu, klik sekali boleh atau satu-satu juga boleh. Sehingga tampil seperti ini. Nah, tampil seperti ini.
Setelah itu klik statistik ya. Nah, ini diklik statistik sehingga tampil seperti ini. Nah, setelah itu pastikan klik semua itu kotak-kotak itu ya sehingga muncul tanda centang pada kotak tersebut. Setelah diklik semua ini diklik semua lalu klik continue. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Setelah itu klik OK, sudah selesai. Ya, 2 menit. Kalau sudah punya data malah 1 menit insya Allah selesai. Nah, cara mengambil keputusan tadi nilai Cronbach alfanya di atas 0,7. Nah, jika nilai Cronbach alfa di atas 0,7 maka dikatakan reliable. Ya, selesai. Nah, bagaimana kalau data ini diuji reliabilitasnya? Silakan dicoba. Ya, data ini kita coba reliable apa tidak. Sampai saudara nanti akan bisa memahami pola-pola data yang seperti apa yang kira-kira akan reliable dan yang tidak reliable. Ya, baik. Sekian, semoga bermanfaat. Ya, jika saudara suka boleh tekan like. Jika video ini dirasa tidak bermanfaat, tidak menambah ilmu, tidak menambah pengetahuan saudara, nggak usah di like. Ya, nggak usah di like. Yang belum subscribe boleh subscribe. Kalau yang sudah jangan diklik lagi, nanti malah balik jadi tidak subscriber nanti. Ya. Baik, matur nuwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.